Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yang pertama, aspek penting dalam menyusun opini. Ada argumentasi. Argumentasi harus didukung data aktual, berisi analisis, subjektif, konstruktif, dan yang terakhir memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Argumentasi ini merupakan bagian terpenting dalam artikel opini. Argumentasi yang Anda kemukakan harus didukung data aktual. Selanjutnya, bahasa yang digunakan. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, kemudian sesuai sasaran pembacanya, kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, dan komunikatif, dan efektif, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa. Dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman, yang pertama menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Selanjutnya penulis bisa menyampaikan rincian yang berdasarkan simpulan tersebut. Dalam hal ini, rincian dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelas, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kedua, menggunakan pendekatan induktif. Dengan pendekatan induktif, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Rincian bersifat khusus tersebut dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya dari rincian tersebut penulis bisa menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam pendekatan ini, penulis bisa terhindar dari pengambilan simpulan yang tergesa-gesa dan tidak logis. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kronologis. Dalam pendekatan kronologis ini, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urutan-urutan yang runtut. Ini secara sistematis berarti ya. Penulis bisa mengungkapkan opini dan fakta yang disusun sesuai dengan urutan tertentu, seperti berdasarkan waktu maupun proses kejadiannya sesuatu. Selanjutnya, menggunakan pendekatan logis. Penulis dapat menggunakan pendekatan logis untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya. Pesan yang disampaikan dalam artikel dengan pendekatan ini disampaikan secara runtut dan logis. Penulis bisa menyusun opini dan fakta yang berkaitan dengan sebab akibat yang logis. Penulis memaparkan artikel mengenai dampak erupsi anak gunung Krakatau. Contohnya seperti itu ya. Diawali dengan memaparkan sebab-sebab timbulnya dampak letusan seperti peningkatan aktivitas gunung, erupsi, lalu terakhir menyebabkan dampak bencana seperti tsunami. Yang kelima, menggunakan pendekatan spasial. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Penulis bisa memaparkan artikel tentang persebaran satwa dilindungi di Indonesia, diawali dari daerah Indonesia bagian barat, tengah, lalu berakhir di timur. Yang keenam, menggunakan pendekatan topikal. Dalam pendekatan ini, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasan yang sesuai. Yang kedua, analisis unsur kebahasaan artikel. Kebahasan artikel, yang pertama ada adverbia, yang kedua ada konjungsi, yang ketiga ada kosakata. Kita akan bahas satu persatu. Dari adverbia, yang pertama ada adverbia kualitatif, yaitu adverbia atau kata keterangan yang menggunakan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Contoh, Sasa merupakan anak
paling rajin di kelas ini. Berarti kata keterangannya adalah kata paling. Adverbia kuantitatif merupakan adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Contoh, arisan itu hanya diikuti sedikit peserta. Di sini kuantitatifnya adalah sedikit. Yang ketiga ada adverbia limitatif. Merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Ya, berdasarkan katanya limit berarti adalah batasan. Contohnya, setiap harinya kami mengikuti les tambahan sampai jam 5 sore. Sini ada kata sampai, berarti ini sebuah limitatif. Selanjutnya, adverbia frekuentif merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Contoh, aku sering melihat orang yang kuat memanggul beban berat seperti karung beras di pasar. Ada kata sering, berarti frekuentifnya atau frekuensinya sering. Sebelum kita pindah, di sini ada pengertian dari adverbia, yaitu adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektif, atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga sebagai kata keterangan. Masih dalam adverbia, selanjutnya ada adverbia kewaktuan. Di sini adalah menerangkan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Contoh, Pak Amir baru saja pulang dari Pulau Karimun, Jawa. Di sini ada kata baru, berarti menerangkan suatu hal yang baru. Selanjutnya ada adverbia kecaraan. Merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal yang lainnya. Contohnya, ibu menyiapkan acara ulang tahun ayah secara diam-diam. Kemudian ada adverbia kontrastif, yaitu menerangkan adanya pertentangan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Contohnya, jangankan membaca buku sastra, bahkan buku pelajaran saja jarang ia baca. Kemudian ada adverbia keniscayaan. Merupakan adverbia yang menerangkan adanya kepastian yang akan terjadi suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, kita pasti bisa meraih impian. Itu dia. Selanjutnya kita masuk ke bagian konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Seperti kalimat dengan kalimat juga. Di sini ada tiga, ada konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumen. Contoh katanya, selain itu, misalnya, padahal, dan justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh katanya ada sejak, sebelumnya. Ada konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan. Ada supaya dan agar. Kita masuk ke dalam kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan. Di sini ada istilah umum, aktual, fenomenal, keterangan, oposisi. Di sini ada istilah umum yaitu untuk mempermudah pemahaman pembaca. Aktual mengandung peristiwa mutakhir atau up to date. Fenomenal, kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Keterangan oposisi, frasa yang menerangkan suatu objek maupun subjek. Dalam menyusun artikel harus sesuai fakta. Di sini ada konstruksi artikel, ada judul, pembuka, isi, penutup, atau simpulan. Kemudian ada langkah-langkah dalam menyusun artikel, yaitu ada menentukan tema, menentukan tujuan penulisan, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema, menentukan opini-opini berdasarkan fakta, menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu, kemudian membuat kalimat simpulan berdasarkan opini.
Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.